Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa kabar? Semoga kita berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehat dan selalu semangat, karena Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Saat ini kita belajar dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 dalam bingkai tema komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Ini adalah tema yang menarik, yang mengambil komitmen untuk mengikuti Allah disebutkan di sini adalah perempuan asing. Nah, seperti apa itu dan apa maknanya bagi kita? Mari kita belajar dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang berkarya sampai saat ini, di dalam Roh-Nya yang kudus. Kami ini adalah makhluk ciptaan-Mu. Kami terbatas adanya dalam hal memahami kebenaran firman-Mu. Kami tidak mungkin bisa mengerti dan mendapatkan pencerahan dari dalamnya jika Roh Kudus tidak menyatakannya kepada kami. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon kemurahan Tuhan. Tuntun kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, judulnya Rut dan Naomi. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras,
Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku, meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara sekalian, luar biasa cerita ini, sangat menarik. Menarik sekali saudara sekalian. Seorang perempuan asing mau melepaskan kebangsaannya, melepaskan Allah yang dia sembah, demi untuk menemani seorang perempuan yang bernama Naomi. Saudara, tema khotbah kali ini, komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Kata komitmen sudah sering kita dengar. Secara umum, komitmen adalah janji untuk melakukan sesuatu. Itu komitmen. Jadi kalau kita berjanji untuk melakukan sesuatu, kita sesungguhnya sedang berkomitmen. Janji itu dapat untuk diri sendiri, dapat juga untuk orang lain, bahkan untuk Tuhan. Karena itu dalam kamus bahasa kita, komitmen dijelaskan sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Itu tuh komitmen. Komitmen untuk diri sendiri misalnya, saya akan belajar keras agar saya lulus. Itu komitmen untuk diri sendiri. Bicara pada diri sendiri. Bertekad untuk belajar keras agar lulus. Komitmen dengan orang lain, misalnya orang yang sedang pacaran, lalu sang pacar menyampaikan janji bahwa dia akan menikahi pacarnya itu. Itu namanya komitmen. Komitmen dengan Tuhan, misalnya nazar, jika Tuhan melakukan ini, maka saya akan memberikan ini. Itu adalah komitmen dengan Tuhan. Dan di era sekarang ini, ada juga komitmen yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan. Misalnya majelis jemaat ketika diteguhkan sebagai majelis jemaat. Komitmen dalam gereja itu terlihat dalam peneguhan majelis jemaat, peneguhan sidi, dan pembaptisan. Nah, apakah kita tergolong orang yang berpegang pada komitmen? Saya pernah mendengar cerita tentang seorang perempuan yang meneteskan air mata
Setiap mendengar lagu Panbers, mungkin Anda tahu lagu ini. Kita yang bercinta, namun orang yang memiliki. Ya. Ternyata perempuan ini mendengar jauh sebelumnya telah mendengar komitmen dari pacarnya untuk menikahinya. Namun faktanya pacarnya itu menikahi orang lain. Karena itu setiap dia mendengar lagu itu, lagu dari Panbers, kita yang bercinta, orang lain yang memiliki, dia meneteskan air mata. Karena dia terkenang betapa indahnya janji yang disampaikan, yang diucapkan oleh pacarnya. Tetapi toh pada akhirnya pacarnya itu berpindah ke lain hati, menikah dengan orang lain. Saudara, di dunia ini ada banyak kisah kelam orang yang mengkhianati komitmennya. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita tergolong orang yang berpegang pada komitmen ataukah tidak? Dalam teks bacaan Rut pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-22, kita menemukan ada seorang perempuan yang berkomitmen. Nama perempuan itu adalah Rut. Di depan ibu mertuanya yang sudah menjadi janda, yang bernama Naomi, Rut menyampaikan komitmennya dan itu tertulis di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Inilah ucapan dari Rut. Dan inilah komitmen dari Rut yang disampaikan kepada Naomi. Nah, dari ayat 16 sampai 17 ini kita menemukan ada 3 komitmen dari Rut. Yang pertama, komitmen untuk selalu bersama ibu mertua yang bernama Naomi. Saudara sekalian, jarang ada anak menantu yang berkomitmen mendampingi ibu mertua di usia senjanya. Naomi, seorang janda. Naomi kehilangan suami dan 2 anak laki-lakinya. Naomi sebatang kara. Rut bisa saja pulang ke rumah orang tuanya dan itu lazim di zaman itu. Itu adat istiadat di kala itu. Jika suami meninggal dunia, si anak perempuan itu bisa kembali ke rumah orang tuanya. Rut bisa saja seperti itu. Namun Rut memilih berkomitmen selalu bersama Naomi. Dan Rut membuktikan itu jika kita membaca pasal-pasal selanjutnya. Yang kedua, komitmen Rut yang kedua menjadi satu bangsa dengan Naomi. Rut berkebangsaan Moab, Naomi berkebangsaan Israel. Rut berkomitmen mengikuti kebangsaan ibu mertua. Bangsamulah bangsaku. Jadi di sini Rut beralih status dari bangsa Moab menjadi bangsa Israel. Yang ketiga, komitmen Rut yang ketiga mengikuti keyakinan iman dari ibu mertuanya Naomi. Sebelumnya, sebagai orang Moab, mereka mengenal yang namanya Dewa Kamos. Ketika bangsa Moab terjepit, mereka
meminta pertolongan dewa Kamos. Dan dalam keadaan terjepit itu, mereka mengorbankan anak mereka kepada dewa Kamos. Jadi Rut sebelumnya adalah penyembah berhala. Tetapi kini Rut berkomitmen melepaskan keyakinan imannya itu dan mengikuti keyakinan iman dari Naomi. Ini adalah komitmen yang luar biasa. Melepaskan keyakinan itu merupakan komitmen yang luar biasa. Dan untuk tiba pada tahap ini, tentu ada proses yang dilewati. Yang pertama, Elimelek, ayah mertua Rut, meninggal di tanah Moab. Elimelek ini adalah lelaki dari Bethlehem, suami Naomi. Dulu ketika mereka di Bethlehem, mereka orang kaya. Ya. Ini dikatakan oleh Naomi saat pulang dari Moab dan tiba di Bethlehem. Naomi dalam ayat 21 berkata, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Dengan tangan yang penuh aku pergi, berarti Naomi dan suaminya adalah orang kaya di Bethlehem. Karena mereka pergi ke Moab, itu tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan tangan yang penuh. Tetapi sekarang Naomi bersaksi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan yang memulangkannya, kata Naomi. Yang kedua, Kilion, suaminya Rut, meninggal dunia, menyusul ayahnya Elimelek. Demikian juga anak pertama dari Naomi, Mahlon, suami dari Orpa, juga meninggal dunia. Ini menjadi perenungan bagi Rut. Ayah mertua meninggal dunia. Suaminya Kilion meninggal dunia. Suaminya Orpa meninggal dunia. Bukan tidak mungkin ada perenungan dalam diri Rut tentang hal itu. Elimelek, Mahlon, Kilion meninggal dunia secara berturut-turut. Kilion, suami Rut, bahkan belum dapat memberikan anak bagi Rut. Dari ayat 21 kita membaca refleksi iman dari Naomi tentang hal ini. Bahwa kepulangannya ke Bethlehem dengan tangan kosong merupakan bagian dari karya Tuhan. Tuhanlah yang memulangkannya dengan tangan kosong. Saudara sekalian, kalau kita merantau, dalam pikiran kita itu, kita mendapatkan banyak harta, banyak uang. Dan kalau kita pulang dengan banyak uang, kita mengadakan ibadah syukur. Dan kita memahami itu adalah kemurahan Tuhan, sehingga kita mendapatkan banyak uang. Naomi ketika merantau banyak uang. Tapi ketika dia pulang, tidak ada uang yang dia bawa. Dia pulang dengan tangan kosong. Tetapi apa katanya? Tuhan yang memulangkannya. Tuhan yang memulangkannya. Dari sini kita mengerti apa yang dimaksud dengan berkat. Ternyata berkat itu bukan hanya kelimpahan materi. Tetapi kita pulang dengan tangan kosong. Itu juga bagian dari berkat Tuhan. Di mana Tuhan mendisiplinkan kita, membentuk kita ke arah yang lebih baik. Itulah kesaksian dari Naomi. Tuhan menentangnya dan mendatangkan malapetaka. Kematian beruntun, suami dan kedua anaknya dipahami oleh Naomi itu di bawah kemahakuasaan Tuhan. Dengan caranya Tuhan mendisiplinkan Naomi agar lebih mengandalkan kuasa Tuhan daripada mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kematian beruntun ini tentu saja membekas di hati Naomi dan Rut.
Dan Naomi merefleksikan itu sebagai malapetaka yang datangnya dari Tuhan. Naomi sebagai ibu mertua pasti menceritakan keyakinannya itu kepada Rut dan Orpa. Dan ini kita temukan, saudara sekalian, kita temukan itu dalam ayat 13. Kepada Orpa dan Rut, Naomi berkata, "Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Garis bawahi kalimat akhir itu. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan yang teracung menunjuk pada kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan untuk menyelamatkan ataukah menghancurkan. Dalam konteks perkataan Naomi, tangan teracung menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan yang menghancurkan. Menghancurkan keluarganya. Elimelek yang lari dari Bethlehem menuju ke tanah Moab. Bangsa yang pernah mengutuk bangsa Israel. Masih ingat kisah Bileam? Ya, Bileam. Dia itu orang Moab. Dan dia diminta untuk mengutuk. Raja Moab meminta agar Bileam mengutuk orang Israel. Ya. Jadi hubungan antara orang Moab dengan orang Israel itu sebenarnya tidak baik. Nah, ketika ada kelaparan di Bethlehem, seharusnya Elimelek yang artinya Allah adalah raja, seharusnya dia bertahan di Bethlehem, belajar menghadapi musibah kelaparan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Elimelek adalah pergi dari tanah Bethlehem. Dan Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh Elimelek. Sehingga terjadilah malapetaka. Elimelek meninggal dunia. Kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, meninggal dunia. Tersisa Naomi, istrinya, dan 2 anak menantu. Nah, saudara sekalian, Naomi bersaksi di depan Orpa dan Rut, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya tangan ini dengan kemahakuasaannya mendatangkan malapetaka dalam kehidupan keluarganya. Jadi secara tidak langsung, Naomi berkata, kami yang dulu pergi dari tanah perjanjian oleh kuasa Tuhan dihancurkan. Yang kedua, kuasa Tuhan itu yang mendorong Naomi harus kembali ke tanah kelahirannya. Kesaksian Naomi ini rupanya membekas di hati Rut. Muncullah belas kasihan terhadap Naomi. Dia tidak ingin Naomi sebatang kara. Dia tidak ingin Naomi seorang diri. Dia tidak ingin mereka terpisah oleh karena beda bangsa. Dia tidak ingin punya keyakinan iman yang berbeda dengan Naomi. Itulah sebabnya Rut sampai pada komitmennya tidak akan meninggalkan Naomi, menjadi satu bangsa dan satu keyakinan iman dengan Naomi. Rut berpegang pada komitmennya ini sampai akhir hidupnya. Rut, seorang perempuan asing, berkomitmen mengikuti Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan seumur hidup, Rut konsisten berpegang pada komitmennya itu. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari dari dalamnya? Saya mencatat 4 hal penting. 4 hal penting yang dapat kita pelajari dari teks ini. Dan yang keempat, itu sangat penting bagi kita semua. Yang pertama, komitmen yang kuat itu lahir dari pengalaman hidup yang pahit. Banyak pemimpin dunia lahir dari pengalaman hidup yang pahit. Dan karena itu
mereka berkomitmen. Setelah melewati kepahitan hidup, mereka berkomitmen. Rut menjadi terkenal di tanah Israel karena komitmennya menyertai Naomi. Dan dia memilih bangsa Israel sebagai bangsanya dan memutuskan mengikuti keyakinan Naomi menyembah Allah Israel. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan pernah mengeluh jika jalan hidupmu pahit. Sebab di balik kepahitan itu ada kebaikan Allah. Jangan mengeluh di saat ada pergumulan kehidupan. Karena pergumulan kehidupan acap kali dipakai oleh Allah untuk menolong kita berkomitmen dan konsisten berpegang pada komitmen itu. Yang kedua, belas kasih itu adalah arti dari nama Rut. Dan pribadi Rut ternyata memang demikian. Bacaan kita tadi menunjukkan tentang hal itu. Rut tidak tega melihat ibu mertuanya Naomi sebatang kara hidup sendirian. Orang yang punya belas kasih pasti punya komitmen yang kuat untuk peduli terhadap sesamanya. Karena itu mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita tergolong manusia yang punya belas kasih ataukah tidak? Yang ketiga, komitmen Rut meninggalkan dewa Kamos, meninggalkan berhalanya, dan mengikuti Allah sembahan Israel, mengikuti Yahweh, dibentuk oleh kesaksian Naomi. Naomi bersaksi dengan tangan penuh aku pergi ke Moab, tetapi pulang kampung dengan tangan yang kosong. Mengapa? Naomi bersaksi karena tangan Tuhan teracung. Tangan Tuhan teracung. Tangan yang teracung menggambarkan tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan kuasa itu bisa menghancurkan atau menyelamatkan. Bagi Naomi, dia bersaksi kuasa itu mendatangkan malapetaka. Kuasa itu menghadirkan kepahitan dalam hidupnya. Naomi bersaksi tentang jalan hidupnya. Dan itu menggugah hati Rut. Sehingga dia berbelas kasihan dan berkomitmen untuk senantiasa mendampingi Naomi. Naomi yang berkebangsaan Israel. Rut berkomitmen untuk menjadi warga negara Israel. Naomi yang menyembah Allah Israel. Rut berkomitmen untuk menyembah Allah yang disembah oleh Naomi. Mengapa Rut tiba pada kesadaran ini? Mengapa Rut pada akhirnya berkomitmen? Itu semua tidak lepas dari Naomi yang bersaksi tentang perjalanan hidupnya yang pahit. Dan semuanya itu kata Naomi karena tangan Tuhan yang teracung, karena kemahakuasaan Tuhan semata. Saudara, ini mengingatkan kita semua. Jangan pernah berhenti bersaksi tentang Tuhan. Sebab bukan tidak mungkin ada orang asing seperti Rut termotivasi dan berkomitmen mengikuti Tuhan. Yang keempat, kesetiaan Rut pada komitmennya mengikuti Tuhannya. Itu adalah gambaran kesetiaan Yesus Kristus kepada Bapaknya. Mari kita belajar dari Yesus. Dia berkomitmen ikut kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Cawan adalah simbol penderitaan. Yesus meminta agar penderitaan itu berlalu. Tetapi dia menutup doanya dengan kalimat, "Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus di tengah-tengah penderitaannya, dia tunduk pada kehendak Bapa di sorga.
Dan sampai akhir hidupnya, Yesus konsisten menjalankan komitmennya, tunduk pada kehendak Bapa di surga. Mari kita berbenah diri. Mari kita mengevaluasi diri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya selalu berpegang pada komitmen yang telah saya katakan? Amin.